Halo guys, welcome to Dopok Podcast. Pernahkah kalian berencana untuk membangun sebuah bisnis? Atau saat ini kalian sedang punya bisnis? Dan pernahkah kalian mendengar Puffy Puff, yaitu oleh-oleh kekinian khas kota Solo yang sangat booming itu? Nah, di podcast ini kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana kisah sukses di balik bisnis Puffy Puff yang ada di Solo. Langsung saja kita akan discuss dengan ownernya. Halo Q. Halo Juli, gimana kabarnya? Sehat, kamu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang sekarang tuh sehat. Oke, nah soalnya ini baru kali ini bisa nyempetin waktu sama QQ ini gitu buat discuss Puffy Puff ya. Iya. Boleh. Ayo kita sharing bareng-bareng yuk. Gila nih udah makin sukses melanglang buana kemana-mana nih ya Puffy Puff ya. Iya, sampai ke luar angkasa. Oke, Q, sekarang kita mau discuss Puffy Puff banyak, tapi sebelumnya kenalan dulu dong. Ini kan banyak yang belum kenal ya. Siapa sih owner di balik Puffy Puff di Solo yang sangat booming itu gitu? Wow, kalian nggak lihat aku melihat siapa? Silakan kenalan dulu. Ya, kenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Kiki, biasa dipanggil QQ. Aku alumni agribisnis 2012, agribisnis UNS. Terus aku lanjutin studi S2 di MMUGM, lulus tahun 2019. Sekarang lagi sibuk ngurusin Puffy aja sih, karena banyak challenge-nya. Jadi harus lebih serius nanggepin permasalahan-permasalahannya. Oke. Gitu Juli. Sangat fokus sekarang di Puffy Puff berarti ya. Yeah. Oke. Penasaran nih, apa sih arti dari Puffy Puff? Puffy Puff itu, kalau Puffy-nya itu artinya tuh kayak ngembang gitu loh. Jadi puff itu kayak kalau roti lagi di oven terus biasanya kan ngembang. Terus tuh biasanya tuh ada efeknya yang puff gitu loh. Nah, aku ambilnya sih dari situ dengan harapan Puffy Puff akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kalau yang puff sendiri itu dari jenisnya rotinya itu kan cream puff. Jadi gabungin aja Puffy Puff lah Solonya itu karena biar image dari customer sendiri tuh tahu kalau itu memang dari Solo gitu. Jadi Puffy Puff Solo, selain itu penyebutannya itu kan jadi gampang ya, jadi mudah diingat, terus biar ini deh makin gampang dikenal sama orang lain. Gampang ya. Dan itulah kenapa ngambil nama Puffy Puff ya Q ya. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan dulu mulainya dari tahun berapa, terus kenapa memulai bisnis ini gitu Q? Kan banyak tuh pilihan bisnis ya. Soalnya itu aku mulai dari tahun 2016 waktu lulus S1. Habis wisuda itu kan itu kan bulan September. Nah, terus habis itu aku nyoba-nyoba kayak iseng-iseng aja pertamanya. Jadi Iseng. Iseng. Serius tuh, Setelah iseng itu, tuh. Iya, kesempatan tuh nggak tahu datangnya dari mana kan. Ini yang iseng aja. Alhamdulillah nggak sengaja ya ini tuh bisa lanjut. Terus kan itu awal Oktober itu aku mulai coba-coba bikin adonan cream puff itu. Memang sering gagal sih, itu sampai 16 kali percobaan itu baru bisa jadi cream puff yang belum ideal, tapi kalau dimakan tuh udah kerasa enak gitu. Nah, setelah itu aku kan mulai dapat orderan pertama kali itu tanggal 15 Oktober 2016. Makanya Puffy Puff endingnya tanggal 15 Oktober. Jadi kalian kalau misalnya udah mendekati tanggal itu tuh kepoin aja tuh IG-nya. Itu pasti ada diskon, ada promo, ada giveaway gitulah. Nah, 15 Oktober ya, Q ya?
Oke. Iya, sama nggak sama ulang tahun kamu? Waduh, Oktober Purnomo dong ya. Oh iya ya. Ya. Nah, jadi catat nih tanggalnya 15 Oktober, kalian nanti bisa catat di semua akun Pupi Pak tuh, nanti bakal banyak hadiah dan giveaway di situ ya, Ki ya. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Ini kan udah mau 5 tahun, Udah. alhamdulillah. Nanti Waduh. kepoin ya. 5 tahun ya. Ini udah Iya, Sup- udah mau TK. Nah, ini penasaran nih berjalannya 5 tahun ini nih. Sebelum jauh ya, kita balik dulu nih. Iya. Sebelumnya, ini bisnis pertama dari kamu sendiri atau sebelumnya pernah tapi gagal gitu? Alhamdulillah ini bisnis pertama. Jadi Serius pertama? karena serius karena gimana ya, waktu itu lagi booming juga kan roti-roti khas artis-artis itu. Oke. Nah, menurutku itu momen yang tepat buat masuk ke sana. Kebetulannya aku juga bikin krim puff yang bisa lah masuk di persaingan oleh-oleh itu. Terus ya udah deh. Awalnya sih dari situ. Karena yang lain itu jenisnya kan bolu. Kalau punya aku kan beda sendiri. Jadi selain dia nggak mudah ditiru, dia juga punya keunikan tersendiri gitu. Jadi bismillah, maju jalan. Maju jalan ya. Dan awal mula kan tadi infonya iseng ya, Ki ya. Iseng, tapi ternyata pas tahu wah ini kayaknya harus diseriusin nih. Nah, itu pas di momen apa tuh, Ki? Pengen nyeriusin bisnis ini gitu. Waktu di momen kan dulu aku sambil sekolah S2. Jadi waktu S2 itu aku kan ambil kelas reguler tuh pertamanya. Jadi full kan dari hari Senin sampai Kamis sampai Jumat gitu kan di kampus terus. Padahal kan di Jogja. Pupi ini kalau misalnya aku stop beberapa itu langsung habis di hari kedua. Jadi Selasa tuh udah mesti habis gitu loh. Terus aku pikirnya wah ini potensi nih buat ditekunin. Akhirnya aku pindah ke kelas eksekutif. Jadi hari Sabtu aku bisa kuliah, terus di hari lain aku bisa fokus ke Pupi ini. Mantap Dari situlah. sekali. Jadi ini pun dimulai tadi di akhir kuliah S1, terus Q sendiri lanjut S2 ya, dan ini bisa Iya. bisa disambi dan ternyata prospektif dan berjalan sampai 5 tahun ini ya, Ki ya. Iya, alhamdulillah. Itu mantap sih tuh. Oke, Q, ini kan pandemi ya. Apa saja sih strategi yang dilakukan Pupi Puff nih selama masa pandemi dan masih bisa survive? Jadi waktu itu aku Lebaran itu bikin kue kering. Tapi kue keringnya bukan yang kue kering jadul kayak nastar, kastengel gitu enggak. Beda, kue keringnya emang yang kekinian sih. Jadi kayak misal jenis pancis, coconut, red velvet, dan caku keju, ada 4 jenis. Kan Pupi itu emang dari awalnya kan targetnya tuh ke anak muda. Jadi kalau bisa tuh kue kering pun tuh juga yang enggak yang kayak jadul-jadul gitu. Nah, alhamdulillah aku kemas dalam bentuk hampers. Jadi bisa beli hampers, bisa beli satuan sih kalau yang kue kering itu. Jadi ya alhamdulillah terbantunya menstabilkan keadaan di tengah pandemi itu ya lewat kue kering itu salah satunya. Itu baru pertama kali bikin kan, terus aku kan sistemnya tuh PO satu dari mulai hari pertama Lebaran sampai H-7 itu tuh nerima orderan gitu. Nah itu kalau di total tuh alhamdulillah bisa sampai 1000-an toples yang kecil-kecil itu. 1000. 1000, Q. Ya Allah. Iya, dan padahal baru pertama ya. Pertama itu aja aku Instagram S-nya tuh belum maksimal loh, belum tak ke yang kota-kota yang kira-kira banyak peminatnya itu belum. Sampai kelupaan aku. Nggak ngerti lagi nih. Nggak ngerti lagi ya nih. itu ulah. Nggak tahu. Kenapa yang dirilis Pupi Puff ini selalu booming nih? Ini pertanyaan juga ya. Itu karena Bisa booming doa gitu. ibu didengar, Kak. Ini salut banget sih pandemi, tapi nggak menyerah, malah tadi ya buka toko saat pandemi, ditambah lagi diferensiasi produknya jalan terus, dan tadi highlightnya setiap produk Pupi Puff ini pasti selalu kekinian gitu ya. Kekinian, makanya itu.
Jangan yang jadul-jadul, nanti sama kayak yang lain. Kalau tempatnya Pufi, Jadi, toplesnya aja tuh bukan toples-toples yang kayak gitu loh. Yang kayak orang-orang Oh, biasa iya? itu. Iya, itu rahasia tapi belinya Gitu. di mana. Nanti kamu ikut. Jadi 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 all package-nya pun sudah diperhatikan dan menjurus ke milenial, kekinian gitu ya Ki ya. Iya, yang disukai anak muda. Karena anak muda itu kan identik dengan jajan. Jadi ya Ya. gitu. Dan itu ya kalau di foto juga instagramable gitu-gitu ya. Yang bikin ngiler gitu deh pokoknya. Bikin ngiler. Emang kenapa sih kita harus beli Puffy Puff gitu? Karena kamu nggak bisa ngerasain kayak gitu di tempat lain. Serius banget. Coba deh kamu bandingin produk sejenis. Seenak apa Puffy Puff itu Waduh, emang? ya mantap sih Mbak, Fantastic Four. Jadi banyak testimoni yang bilang bikin nagih nggak sih itu? Ya Iya. banyak yang dia itu creamy, cuman nggak enak kan biasanya kalau produk yang creamy yang banyak susunya itu kan kayak minyak, nanti ada nyisa minyak, ada dia makan sekali aja dia kayak udah enek gitu loh. Lah kalau Puffy itu ringan rasanya, cuman tetap sampai lah taste-nya untuk creamy gitu. Berarti testimoni itu real ya, Real. nggak bohongan ya. Real, tidak ada endorse. Belum bisa endorse Rachel T-nya. Waduh, nanti nggak lama lagi nih, aku yakin sih nggak lama lagi nanti udah artis-artis besar udah mulai ngerasain Puffy Puff gitu. Apalagi sekarang aku lihat juga nih banyak sekali reseller di Jabodetabek. Kok bisa? Dari mana datangnya reseller itu, Q? Reseller itu datangnya kan aku pasang iklan di IG Ads itu Jul. Jadi di situ kan kita bisa setting umur berapa sampai berapa, terus mau yang laki-laki aja atau perempuan aja atau dua-duanya, terus jangkauan pemasaran iklannya itu sampai mana itu tuh bisa di ini kotanya tuh bisa dipilih, terus sampai pengennya mencapai berapa audiens gitu tuh juga bisa, tinggal budgetnya aja sih gitu. Jadi banyak preferensi yang memang digunakan di fitur Instagram Ads ya, Q Iya, ya. jadi kalau bisa itu sekali iklan itu memudahkan customer untuk menghubungi kita. Jadi kan kalau di IG itu ada fitur swipe up itu ya. Nah, itu tuh bisa dimanfaatin banget. Oke. Langsung aja disuruh swipe up nanti udah langsung ke IG gitu. Ke IG bisa atau ke DM IG maksudnya atau ke WA bisnis juga bisa. Jadi kita nanggepinnya itu kan cepet, kalau customer ditanggepinnya cepet kan seneng juga. Itu. Fast respon Fast ya. respon, ya harus fast respon. Waduh, mantap nih. Terus sekarang Puffy Puff bisa diakses atau didapat di mana aja, Q? Puffy Puff bisa didapat di atau bisa kirim juga sih ke beberapa kota di Jabodetabek, Surabaya, Malang, Madiun bisa, Sidoarjo, Semarang, Jogja, terus ke Ngawi. Banyak, Ya bisa. Q. Paksel sekarang udah ekspansi kok ini ya, daerahnya ya. Alhamdulillah sekarang udah makin banyak. Ke Bali juga bisa. Ke Bali. Bali. Jadi kota-kota yang disebutin itu udah pernah semua Sebagian kirim. besar udah, cuman yang baru-baru kayak Sidoarjo, Ngawi itu belum pernah sih. Baru Tapi bisa ya. sekarang dengan Paxel. Alhamdulillah sih itu salah satu yang membantu Puffy untuk bisa kemana-mana itu ya Paxel. Dulu tuh aku masih Dan ini. itu responnya diterima baik sama customer, Q. Ya baik, alhamdulillah masih aman soalnya kan dia kan bisa jamin makanan itu sampai di tempat masih dingin gitu, karena dia punya cooler box sama dia kalau misal udah sampai di pool itu dia nyimpennya di showcase gitu, jadi suhunya aman lah kalau untuk Puffy Puff yang memang nyimpennya harus di kulkas. Gitu ya, ada ya ternyata bisa ngirim makanan ya. Iya, kalau Paxel itu memang dia kelebihannya sih di makanan. Soalnya yang lain belum bisa jamin bisa kayak Paxel.
ekspres yang biasa belum bisa jamin ya. Bahkan kalau di Semarang sama Jogja itu bisa hari H loh. Misal aku kirim pagi ya, nanti siang udah sampai, itu bisa. Oh Bisa, iya. cuman kalau di selain Semarang sama Jogja itu memang H+1. Iya, jadi nggak ada ini lagi ya, isu lagi tentang misalnya oh ini ngirim makanan nih nggak bisa, apalagi makanan fresh gitu ya, ternyata bisa ya. Bisa. Frozen food gitu juga bisa. Oke, ini ilmu baru nih buat teman-teman juga yang mau kirim fresh food dan untuk frozen food atau yang ada masa kadaluarsanya cepat, jangan khawatir, ternyata bisa nih. Dan itu sudah berjalan dari kapan tuh Kyu, ke luar daerah, ke Jabodetabek? Kalau aku dulu awal tuh udah sih Jul, dari pertama kali bikin buffet itu udah bisa kirim, tapi baru ke Semarang sama Jogja karena aku pakai Joglo Semar. Travelnya juga milih yang Joglo Semar karena Joglo Semar tuh kan pada awalnya tuh kan aku kan kuliah ke Jogja itu kan pagi jam 7 tuh udah masuk. Kalau misal mau santai-santai di jalan tuh aku lebih milih naik travel Joglo Semar kan bisa tidur ya di jalan, maksudnya nggak kebablasan sampai mana-mana. Kalau naik kereta kan bisa sampai kemana-mana, nanti nggak jadi kuliah dong. Nah itu waktu naik travel itu aku ngerasain kok di dalam itu dingin, maksudnya aman lah ini untuk pufi. Dan aku pertama nyoba itu emang ke saudaraku sih, sampai Jogja tuh aman nggak, jadi mending kalau mau coba-coba kirim-kirim tuh ke saudara dulu. Di Semarang pun juga gitu, aku kirim dulu ke Semarang pakai Joglo Semar, aman nggak berubah nggak rasanya, baru berani kalau udah pasti aman nih. Oh, trial Iya, ya. betul. Trial dulu sebelum ke customer asli Iya, gitu ya. iya, betul. Mantap nih. Nah, strategi kalau bisa di recap atau summary kan, strategi pemasaran yang dijalankan Puffy Puff ini gimana aja nih Kyu? Di sosial Yang media diperhatikan. itu wajib, Oke. terus sama ke lingkungan sekitar aja, ke saudara dulu, ke temen gitu. Tapi lebih fokusnya ke sosmed sih. Ngaruh banget ya Ngaruh sosmed banget. sekarang ya. Kamu sekali klik itu responnya udah bermacam-macam, apalagi pakai IG Ads itu ngaruh banget sih. Sama coba pakai ini akun-akun makanan di daerah yang terkenal tuh. Misalnya kalau di Solo tuh kayak Cari Kuliner Solo atau Jajan Solo, yang dia kalau bisa sih pakainya yang ada talentnya itu yang datang ke store, atau dia praktekin makannya yang menggiurkan, itu bantu banget itu. Oke, jadi kolaborasi Iya. juga ya, ada partner juga ya. Nih Kyu, denger-denger nih ya, ini Puffy Puff udah punya toko nih. Gimana ceritanya? Iya, alhamdulillah. Mulai April 2020 waktu awal pandemi. April 2020? Iya. Itu awal pandemi loh. Buka toko. Gimana ceritanya awal pandemi mutusin buka toko? Jadi waktu itu aku tuh berpikiran bahwa mumpung pandemi, pasti kan orang-orang butuh duit. Nah, kita carilah biaya sewa yang murah. Ternyata bener, dan kebetulan dapatnya juga di dekat rumah. Jadi kayak nggak repot kan kalau misalnya jauh, produksinya kan masih di rumah, terus langsung dikasih ke toko tuh kalau jauh kan agak PR gitu ya. Nah, alhamdulillah dapat yang deket sih, cuman 200 meter dari rumah. Jadi gampang banget. Manage-nya, alhamdulillah ya. Banyak sekali kemudahan yang aku dapatkan ini, alhamdulillah. Jadi ya gitu, udah sewanya harganya lebih murah, terus dapatnya yang deket rumah. Ya gitu sih, karena kan aku mikirnya kalau misal pandemi gini, orang kan kalau Puffy Puff itu belum memulai diketahui banyak orang di jalan yang mudah ditemui, itu nanti bakal lebih susah ke depannya. Kalau misalnya dari sini udah nyicil lah, istilahnya nyicil dulu tempatnya di sini, itu nanti kalau udah nggak pandemi kan orang udah tahu tempatnya di situ, jadi nggak muter-muter lagi. Karena kan dulu masuk gang ya rumahku, jadi orang tuh kadang dari luar kota tuh juga kesulitan untuk mencari lokasinya Puffy. Jadi pertimbangannya karena itu sih.
Jadi banyak yang pengen langsung ke store fisiknya ya, langsung Iya, ya. langsung. Dia milih sendiri, Biar nyobain mantep sendiri katanya gitu ya. ibu-ibu itu yang dari luar kota biar bisa foto, iya. biar bisa dipamerin teman-temannya. Oh iya. Orang di rumahku aja loh dia foto. Aduh. Oh iya, serius. Biasanya tuh rombongan ibu-ibu Nggak itu loh arisan dari Semarang, kayak gitu dari Jogja gitu. Benar. Ya. Gitu. Ini sih masih amazed sih sama keputusan ini ya, awal pandemi terus buka toko, dan itu nggak ada pikiran aduh takut nanti kalau pandemi sepi customer itu gimana Kyu? Nggak apa-apa kan, gimana ya, itu salah satu resiko. Jadi nah itu aku nutupinnya dengan kan masih ada ojol kan, jadi tahu juga tempat yang baru di mana. Terus walaupun luar kota itu jarang yang ini ya mondar-mandir ke Solo, cuman kan pasti ada beberapa lah yang udah apalagi pelanggan lama ya, itu pasti kan dia nyari Pufi itu. Iya. Nah itu kan udah tahu lokasi yang baru, dan kebanyakan tuh customer Pufi itu emang dari perbankan, jadinya gampang untuk tersebar infonya gitu loh. Nah, dari Semarang itu banyak banget yang tahu Pufi. Terus Semarang pun udah tahu Semarang ya. udah tahu orang dari Bank BCA Semarang itu kalau ke Solo mesti mampir, dan aku udah hafal kalau masnya yang beli ini mesti rasanya vanilla coklat. Sampai Oh hafal. iya. Sampai apa? Terus Terus kayak gitu. Jadi kalau misal di pandemi aja orang udah mengenal, nanti kalau pandemi udah selesai kan berarti orang udah tambah nah nih, oh Pufi udah punya lokasi baru ternyata di sini gitu. Jadi nggak kayak ngulang banget dari nol gitu menurutku, karena ya walaupun pandemi kayak gini tapi harus eksistensi dong, ya kan. Mantap, super. Ini salut banget sih, ternyata aku bisa ini ya diskusi sama ownernya langsung nih. Dan, tapi so far ya Ki ya, pandemi ini meskipun memang mungkin kerasanya turun gitu, tapi tetap order itu tetap ada terus gitu, yang beli ada terus. Ada, alhamdulillah ada. Waktu awal pandemi itu emang itu sangat-sangat buruk ya, anjlok, bosor gitu kata orang Jawa ya. Oh iya. Pusing aku. Terus habis itu mulai sekarang ini udah meningkat sih, apalagi dibantu sama habis lebaran itu, wah beda banget sama sebelum lebaran. Sempet pernah ngerasa ini nggak sih, ini berjalan 5 tahun ya, sempet ngerasa ini berat banget ya, ada case atau masalah, ada konflik yang berat banget, dan apa yang Q pikirkan ya biar ngatasi setiap masalah nih Q? Masalah yang berat tuh apa ya, konflik antar tim kayaknya belum pernah deh, soalnya saudara semua yang bantuin aku. Jadi ya masih bisa diatasi, paling komunikasi ya, komunikasi di dalam tim itu harus satu tujuan, terus kayak rasa memilikinya itu harus ada, itu harus di manage sih, soalnya kan kerja nggak hanya kerja ya, walaupun sama saudara, walaupun kenal tuh kerja nggak hanya kerja, jadi kayak menjiwai nggak kamu ngelakuin job deskmu itu asal-asalan nggak gitu loh, karena kan ngefek semua, misal apalagi makanan ya, kualitas rasa itu nggak boleh berubah, kalau bisa tuh malah lebih enak gitu loh. Lah itu memanage-nya itu harus Buset, jadi komunikasi antar tim, manage tim, dan itu yang Q masih bilang sampai sekarang pun memang Q yang lead ya sendiri sampai saat ini ya, dan udah punya tim yang mana memang berarti ini memberdayakan saudaranya sendiri atau memberdayakan banyak orang sekitar juga gitu ya Q ya? Gimana tuh? Betul, yang terdekat dulu. Dan itu yang aktivitasnya apa tuh Q yang ikut bantu tim member? Aktivitasnya ya manggang Pufi, ngoven Pufi, kayak gitu-gitu. Ya ngisi rotinya gitu. Umurnya sendiri itu di rentang umur berapa tuh yang ikut bantu ini Q? Umur, mau tahu beneran nih? Oh iya, tahu dong. Umurnya itu 60-an.
Serius? 60, 40, ya paling muda tuh aku. Oh iya. Ya, Jadi kan itu nggak gampang kan komunikasi sama nggak orang yang gampang. rentang Apalagi umurnya jauh. di Jawa mengenal kata pekebo. Bener. Nah, how can you request or ask something gitu kan? Iya, Jadi concern ya gitu. Walaupun mereka membantu, cuman kita nggak boleh menganggap seperti itu. Kita memang harusnya anggapnya tim. Jadi nggak boleh asal nyuruh-nyuruh ini nanti digini nggak boleh ya, pakai bahasanya yang lebih halus. Minta tolong ya nanti ini di diginiin, nanti ada pesanan ini lebih pagi ya bikinnya, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke bahasa yang ditata aja sih. Nanti mereka juga bakalan paham kok. Gitu. Asal nggak menyakiti. Inspiratif sekali. Dan so far manage ya, masih ke manage untuk timnya ya Ki ya. Alhamdulillah sekali. Iya. Terus apa sih yang ada value apa sih Ki yang kan ini udah bangun bisnis, sudah ternyata juga bermanfaat bagi orang sekitar juga, banyak customer yang juga terpenuhi itu. Ada nemu value apa nggak yang membuat wah jadi bersyukur gitu, poin bersyukur oh udah bangun ini ternyata hikmahnya atau dampaknya bisa kemana gitu. Q sendiri ngerasanya gimana Q? Ya bersyukur karena di tengah kondisi yang kayak gini, terus persaingan produk yang makin macem-macem di Solo, apalagi di Solo tuh sekarang kan ada yang mirip Pufi dan dia tuh udah di mall malahan. Waduh, bukan sultan deh saya, jadi belum di mall. Merintis dulu ya kayak gitu. Soon lah. Amin. Ya value-nya tuh ya Amin. tambah bersyukur sih, meskipun banyak sekali tantangan tapi ya bisalah dijalani. Karena ya. kalau Dan misalnya dikasih kesulitan itu kan pasti ada kemudahan. Tinggal kita pinter-pinter aja saat Masya ini. Allah. Ya dan kompetitor pasti ada ya Ki ya? Wah. Atau ini berjalan sendiri nih ya? Ada Kak. Oh iya. Yang namanya mirip ada, yang jenis Oh iya. tetangga sebelah Jessica Mila Bu. Sering loh aku dicat tuh, ini Solo Fluffy ya, padahal itu dia nemuin di IG-nya Pufi. Gimana bisa jadi Solo Fluffy? Waduh. Oh iya. Ada lagi pernah minta ini sponsor, tapi bilangnya Solo Fluffy, tapi hubungnya WA-nya Pufi. Minta Oh iya. berantem ini kayaknya. Dia salah alamat Iya, salah ya, ngajak alamat. gelut ya, ngajak gelut Nggak ya. gelut ini. Tapi menyikapi persaingan itu apa yang difokusin nih Kyo? Ke ini sih kualitas sama kualitas terutama ya, karena orang itu kan akan bertahan kalau rasanya tuh nggak berubah dari tahun ke tahun. Misalnya ada nih apa orang udah lama gitu ya terus beli Pufi lagi, oh Pufi ini ya rasanya nggak berubah, makin enak makin mantep kayak gitu kan, jadi nilai plus juga. Mantap. Ini aku kehabisan kata-kata sih, ini salut sekali dan inspiratif sekali nih ya untuk bangun ini, dan yang tadi dengan berbagai strateginya nih, dari pandemi buka toko, terus ternyata pandemi juga bikin kue kering dan hampers juga langsung booming, sampai ribuan hampers juga laku gitu kan. Diferensiasi produk juga, informasinya bakal ada lagi ya Q ya, di Natal lagi Ya, menjelang Natal dan di lagi hari-hari ada. besar lah ya. Ya, Bismillah ya, doain. Iya. Nah, untuk dapetin info-info tentang Pufi Puff, terus produk-produk terbarunya itu di mana Q? Bisa follow IG-nya Pufi @pufipuffsolo. Itu nanti Ya, nanti iya, di sini nanti nih. videonya tuh udah ada nomor WA-nya. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung aja klik, nggak usah di save tuh nomornya, nggak usah pakai ribet, tinggal aja di chat gitu, diklik terus di chat dah langsung. Oh iya. Udah nge-link langsung Udah ya. nge-link, udah enak. Terus kan di highlight itu kan juga ada judulnya ya. Nah itu kalau yang di Maps, kalau mau butuh Maps tuh tinggal klik yang highlightnya, yang lokasi itu nanti udah langsung ke Maps-nya. Oke, super sekali nih. Ini udah banyak nih kita ngobrol dan ini sharing buat teman-teman. Iya. Mungkin untuk episode kali ini kita cukup di sini. Nanti
kita akan highlight lagi jika ada untuk episode selanjutnya ya, Vi ya. Oke, Open silakan. for discussion ya, Open Vi ya. banget, share Bisa apapun langsung boleh. nanti di Pupi Pub. Iya. Oke, last nih Q, silakan closing statement buat teman-teman semuanya Q. Jadi buat teman-teman yang lagi mau usaha atau ada niatan untuk ke sana, fokus ke tujuan kamu dulu, terus rencananya yang mateng. Habis itu ketika kamu sedang menjalani, kamu minta doa restu ke orang-orang sekitar, terutama ke orang tua, supaya lancar terus sampai nanti, sampai kapanpun semua dimudahkan dan banyak keberuntungan. Karena kalau udah beruntung tuh udah faktor X tuh di luar kendali, kecuali dari doa orang tua ya. Terus habis itu kalau misalnya udah kecapai nih apa yang diinginin targetnya, jangan lupa buat berbagi. Ya meskipun baru di perjalanan pun juga harus berbagi sih, karena rezeki itu cycle ya, jadi dia berputar. Kalau misalnya kita nggak ngasih ke orang lain, itu ya rezeki kita tuh akan segitu, nggak nambah, malah tambah habis, malah cepet habis, nggak tahu kemana habis pokoknya. Tapi kalau kita kasih ke orang lain, kita bikin senang orang lain, nah nanti orang itu kan doain kita, pasti dia merasa bersyukur, alhamdulillah aku dibantu sama ini. Jadi rezeki itu bakal balik lagi dengan bentuk apapun itu, dan pastinya lebih bikin bersyukur sih. Jangan lupa berbagi dan bersyukur, intinya itu kan. Masya Allah, inspiratif sekali nih teman-teman semuanya ya, nih dari owner Pupi Pub sendiri. Oke Q, thank you udah join di Dopok Podcast ini. Semoga Pupi Pub semakin lancar, sukses, dan juga berkah kedepannya, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Dan guys, thank you udah nonton video ini, dan sampai jumpa di Dopok Podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.